Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan chart MS. Perintahnya di Roombot adalah /ms nama saham. Jadi seperti ini, misalnya contohnya adalah /ms WSKT. Jangan lupa diberikan spasi di sana. Lalu untuk perintah /ms0, ini fungsinya adalah untuk menampilkan chart MS dalam kualitas yang lebih high res ya, high resolution. Selanjutnya untuk perintah /ms WSKT tanpa embel-embel di belakangnya itu adalah untuk daily ya, jadi standarnya memang daily /ms WSKT. Untuk chart lainnya baik itu chart intraday, maka contohnya seperti ini. Tinggal ditambahkan time frame di belakangnya, 5 untuk 5 menit, 15 untuk 15 menit, 30 untuk 30 menit, H hourly atau 1 jam, 4H untuk 4 jam, W untuk weekly, dan M untuk monthly. Jangan lupa untuk time frame di chartbot maka harus dikasih spasi ya, berbeda dengan di room screener. Untuk di room screener time frame-nya harus ditempel, kalau dia nggak ditempel time frame-nya maka nggak bisa request. Untuk di chartbot berbeda, harus dan wajib menggunakan spasi. Di sebelah kiri sini, pojok kiri ini ada informasi yaitu berupa nama sahamnya, dan ada sektornya yaitu sektor properti, ada tanggal, dan ada daily. Daily ini menunjukkan chartnya ya, jadi kalau kita requestnya chart daily, di sini juga daily. Kalau kita requestnya chart weekly, maka di sini juga akan munculnya weekly. Opening, high, low, dan close ini menunjukkan candlenya. Opening adalah harga opening atau harga pembukaan, high adalah harga tertingginya, low harga terendah, dan close itu adalah harga closing. Average price di sini ini menunjukkan harga rata-rata yaitu secara daily. Maka average price hari ini bisa berbeda dengan besok. Tujuan dan fungsi dari average price ini bisa membantu kita untuk menentukan titik entry atau harga entry-nya. Jadi misalnya saat harga lagi jauh berada di harga average price, maka sebaiknya kita tidak entry. Entry lah di harga-harga yang mendekati harga average price. Karena ada kecenderungan suatu harga saham ketika dia bergerak naik ataupun turun, dia akan cenderung kembali ke harga average price-nya ini. Jadi kalau teman-teman beli harganya jauh dari harga average, maka kecenderungannya teman-teman membeli dengan harga yang cukup mahal. Kalau teman-teman bisa mendapatkan harganya di bawah harga average price, maka teman-teman kecenderungannya mendapatkan harga saham di harga yang cukup murah. Di bawahnya juga ada informasi mengenai volume dan ada total transaksi. Sangat disarankan teman-teman trading di saham-saham yang liquid itu minimal 4-5 miliar total transaksinya. Jadi kalau total transaksinya di bawah itu otomatis dia tidak liquid ya. Dia tidak liquid. Fungsinya kenapa? Kalau kita trading di saham-saham yang tidak liquid, maka takutnya, khawatirnya teman-teman bisa beli tapi nggak bisa jual. Karena saham yang tidak liquid itu sangat mudah sekali dipermainkan, jadi mudah ditarik naik ke atas ataupun dibawa turun ke bawah. Di bawahnya ada informasi mengenai moving average, yaitu yang kita gunakan adalah moving average 8 dan 20. Lalu di bawahnya lagi ada informasi tentang Bollinger Band, ini adalah angka Bollinger Band top dan bottomnya. Di bawahnya ini ada informasi mengenai tren, jadi bisa membantu teman-teman untuk mengetahui kira-kira saham ini lagi di tren apa sih. Tetapi ada baiknya juga teman-teman punya pengetahuan basic ya tentang technical analisa. Jadi pengetahuan basic itu bisa membantu teman-teman untuk menganalisa lebih mudah. Sektor yang di bawahnya dimaksud ini adalah sektor pada chart SS ya, chart SS, sektoral, sini properti. Ini menunjukkan si WSKT itu berada di zona 4 pada chart sektoral. Untuk penjelasan detail mengenai chart sektoral nanti akan ada di video seri lainnya. Kita masuk ke penjelasan lebih detail tentang chart. Di sini ada segitiga hijau dan merah. Segitiga hijau dan merah ini berbeda dengan chart wind. Segitiga hijau yang di sini ini artinya adalah golden cross, moving average golden cross, dan untuk yang merah itu artinya moving average-nya dead cross. Golden cross artinya terjadi perubahan tren, dia menjadi uptrend. Kalau dead cross artinya perubahan tren, dia menjadi downtrend.
Namun untuk trend sideways, moving average ini agak kurang efektif untuk digunakan karena nanti jadinya akan seperti ini, dia berganti-gantian ya keluarnya, dia segitiga merah, hijau, dia akan keluar terus berganti-gantian. Jadi sebaiknya kita gunakan strateginya yang lain, yaitu strategi buy on support dan sell on strength atau sell on resist. Garis yang ada di sini, garis titik-titik ini juga ada angkanya di sini ya, adalah support dan resist yang cukup kuat. Yang berbentuk bayangan abu-abu seperti ini adalah Bollinger Band-nya. Jadi untuk teman-teman yang terbiasa menggunakan Bollinger Band, ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman analisa. Panel bawahnya ini adalah panel volume. Untuk warna hijau, histogram hijau dan merah, ini menunjukkan warna pada candle. Jadi kalau candlenya hijau, maka volumenya hijau juga. Ketika candlenya merah, maka volumenya merah juga. Untuk garis yang berwarna orange di sini, di antara histogram volume, itu menunjukkan average volume atau volume rata-rata. Di panel bawahnya ini adalah indikator MACD, yang berupa garis ini adalah garis grafiknya. Cara penggunaannya sama, dia ada golden cross dan dead crossnya juga. Ketika golden cross artinya bagus, ketika dead cross artinya tidak oke. Histogram yang ada pada MACD di sini, yang ada di sini itu adalah bentuk visual yang berbeda dari grafiknya ya. Jadi kita sebut ini histogram, ini adalah grafik. Artinya sama, tapi hanya bentuk visualnya yang berbeda. Jadi kalau teman-teman bingung, misalnya itu dead cross atau golden cross sih. Nah, saat dia golden cross, maka otomatis dia akan berada di atas. Seperti di sini, dia berada di atas dan berwarna biru. Saat dia dead cross, dia akan berwarna merah dan berada menghadap ke bawah ya histogramnya. Semakin grafiknya, jadi garis berwarna ungu dan birunya ini semakin melebar, otomatis histogramnya juga bertambah tinggi. Semakin dia rapat-rapat, maka histogramnya juga akan pendek-pendek. Di panel paling bawah adalah indikator stokastik. Di sini juga sama, dia ada golden cross dan dead cross. Juga ada area overbought dan oversold. Di atas 80 ini adalah 80, garis 80, dan yang bawah sini adalah garis 20. Ketika dia berada di atas 80, artinya dia masuk ke area overbought. Overbought atau jenuh beli. Ketika dia masuk ke area bawah, itu artinya dia masuk ke area oversold. Oversold atau jenuh jual ya. Saat suatu saham strong uptrend, maka ada kecenderungan dia akan bergerak terus di atas 80 atau area overbought, maka teman-teman jangan khawatir dan itu bukan merupakan sinyal untuk sell. Sinyal sell teman-teman bisa padukan dengan support dan resist. Begitu pula saat indikator stokastiknya bergerak di area oversold. Seperti di sini, untuk saham yang strong downtrend ada kecenderungan dia akan bergerak terus di area oversold-nya itu. Jadi juga bukan merupakan sinyal untuk entry ya. Jadi kondisi ini khusus untuk saat kejadian strong uptrend dan strong downtrend. Indikator ini kurang efektif untuk digunakan. Maka teman-teman sebaiknya kombinasikan dengan support dan resistnya. Angka yang berada di sebelah kanan sini, kalau yang di paling atas ini adalah harga current price, artinya harga saat itu ya. Dan harga ini bisa berubah-berubah karena chart ini adalah chart yang live. Untuk angka yang ungu itu menunjukkan angka garis si ungu ini juga. Kalau yang warna biru maka dia menunjukkan harga pada garis yang warna biru ini. Yang warna merah ini menunjukkan volume. Karena candlenya merah maka dia juga merah angkanya. Kalau dia hijau maka yang di kanan ini juga akan berwarna hijau. Untuk yang orange ini adalah angka average volumenya. Demikian juga dengan yang di sini, ini menunjukkan MACD-nya, yang di sini menunjukkan stokastiknya. Contoh lainnya, saya akan gunakan chart ICBP. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa trennya saat di sini adalah tren sideways. Jadi chart MS ini membantu teman-teman untuk menentukan area support dan resist lebih mudah, terutama saat dia lagi sideways ya. Seperti di sini juga area sideways. Di sini teman-teman bisa menjadikan area buy ataupun sell. Jadi untuk sideways kan strateginya adalah buy on support dan sell on strength atau sell di resist.
Maka di sini juga saat dia berada di area support, teman-teman bisa spekulatif buy. Dan saat dia breakout, itu teman-teman juga bisa spekulatif buy ya. Dan saat dia berada di area resist, di sini bisa menjadi area untuk sell. Sama juga seperti di saat di sini, ketika dia breakout dari suatu support, maka itu menjadi sinyal untuk buy. Dan ketika dia mencapai area resist, misalnya di sebelah sini resist, dia menjadi sinyal untuk sell karena dia sedang sideways. Sini supportnya area buy, di sini juga menjadi area untuk buy, di sini menjadi area untuk sell. Ketika dia breakdown, ini ada suatu support ya, dan ketika dia breakdown maka artinya dia sudah tidak oke lagi. Trennya pun berubah menjadi downtrend dan berpotensi untuk menuju ke area support selanjutnya. Di sini ada area support selanjutnya, angkanya di sebelah sini yaitu 9.000. Untuk MACD-nya di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa MACD-nya histogramnya juga sudah berubah menjadi merah-merah. Secara grafis juga, secara grafiknya dia menurun, artinya di sini sudah dead cross, artinya tidak oke lagi. Stokastiknya juga ini teman-teman bisa lihat. Untuk stokastiknya teman-teman juga bisa lihat ketika arahnya menghadap ke bawah itu tidak oke, dan dia sekarang sudah masuk ke area oversold. Ketika stokastiknya masuk ke area oversold itu maka teman-teman harus berhati-hati bukan menjadi sinyal untuk buy, karena ada kecenderungan saham yang strong downtrend maka dia akan bergerak terus di area oversold ini ya, sama seperti di sini. Maka di sini juga menjadi area bukan untuk area membeli. Di sini juga ketika dia sedang masuk ke area oversold, ada potensi dia masih bisa turun ya. Untuk mencari sinyal valid buy, maka teman-teman bisa menggunakan chart lainnya untuk membantu, seperti chart WIN. Untuk penjelasan lebih detailnya, ini teman-teman bisa cek di video seri chart WIN. Demikian penjelasan untuk chart MS. Kalau teman-teman masih ada yang bingung dan ingin bertanya, silahkan ya hubungi tim dari Wisdom and Invest. Sampai jumpa di video seri lainnya. Thank you.